Kali ini kita akan membicarakan pawang hujan dan logika mitos. Pembicaraan ini berangkat dari viralnya Rara, salah satu pawang hujan yang dianggap berhasil menghentikan hujan di gelaran MotoGP kemarin di Mandalika. Rupanya Rara ini adalah sosok yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penyelenggara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan deras di kawasan tersebut. Dan ternyata Rara sudah melakukan beberapa ritual persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rara sebelum gelaran MotoGP. Rara, nah ini es ya. Esnya kita lagi bikin kolam doa. Ini untuk remote cuaca energi di secara spiritual di langit Mandalika. Jadi sesuai dengan permintaan. Ini kan Agnihotra. Kalau di budaya Bali, Agnihotra itu memang untuk berdoa. Dari apa yang dilakukan oleh Rara ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah aktivitas mitologis, sebuah klenik. Tentu saja ini suatu penilaian yang sah-sah saja. Tetapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Rara ini tetap memiliki logikanya sendiri. Logika dalam hal ini tentu saja bukan logika sebagaimana kita pahami dalam filsafat. Tetapi yang saya maksud logika dalam hal ini adalah logika mitos yang disebut mitologics oleh Lévi-Strauss, salah satu antropolog yang banyak meneliti tentang logika mitos ya. Dia salah satu pemikir dari Prancis. Jadi penyebutan logika pada mitos ini tidak bermaksud untuk membawa peristiwa mitos itu ke dalam logika filsafat. Tidak itu maksudnya. Tetapi bahwa pada logika di dalam filsafat itu ada ketertataan, ada hukum-hukum. Maka pada mitos itu juga ada ketertataan, ada hukum-hukumnya. Ada struktur-strukturnya di balik setiap aktivitas yang kita sebut sebagai mitos. Nah, tadi di awal saya mengajak untuk melihat bagaimana Rara menyiapkan beberapa perangkatnya untuk menggelar ritual menangkal hujan itu. Dari situ sebetulnya bisa kita lihat ada logikanya. Jadi persiapan itu adalah persiapan yang bertahap, persiapan yang ada step-stepnya, yang itu tidak boleh dilompati satu step dengan step yang lain. Nah, step-step itu sebetulnya adalah salah satu logika dari setiap mitos yang ada. Kemudian berikutnya di situ Rara terlihat membawa es tub ya, yang kemudian dipasang ke kolam doa itu dan dipasang ke api, dibakar di api. Itu sebetulnya bisa kita lihat ada relasi. Jadi logika mitos berikutnya adalah relasi. Jadi es itu sebetulnya kalau tidak dibawa ke dalam gelaran doa yang akan dilakukan oleh Rara, maka es itu tidak bermakna apa-apa ya. Ya dia sebagai pendingin yang bisa kita masukkan ke minuman yang biar lebih segar ya. Tetapi begitu es itu dibawa ke gelarannya dia, ya, ke acara ritualnya dia, maka es itu menjadi bermakna karena dihubungkan dengan hal-hal yang lain yang ada di situ. Dihubungkan dengan kolam doa, dihubungkan dengan api, dan seterusnya. Jadi relasi itulah yang menguat di balik setiap mitos itu. Kemudian berikutnya yang menarik adalah es itu sendiri yang dipakai. Jadi esnya bukan es balok yang besar-besar ya. Ternyata es yang dipakai itu adalah es tub ya, yang bunder-bunder itu ya. Nah, pertanyaannya mengapa menggunakan es tub? Kok tidak menggunakan es balok misalnya atau jenis es yang lain? Rupanya relasi antara es tub atau es balok atau jenis es yang lain itu sebetulnya relasi yang sama, bisa saling menggantikan. Jadi ketergantian es yang satu dengan es yang lain atau jenis es yang satu diganti jenis es yang lain itu sebetulnya hubungan yang paradigmatik ya, yang bisa saling mengganti. Jadi kalau tadi ada tahapan-tahapan atau step-step yang dilakukan oleh Rara untuk menggelar doa atau ritualnya itu disebut sebagai logika sintakmatik. Maka ketika dia bisa mengganti es balok misalnya dengan es tub atau jenis es yang lain, itu disebut sebagai logika paradigmatik. Kemudian logika berikutnya adalah keberulangan. Jadi setelah Rara ini viral, saya mencoba membaca profilnya, mencari di internet. Rupanya dia sudah lama mempelajari tentang bagaimana menjadi pawang. Bahkan dia sudah berpraktek beberapa kali. Dia pernah disewa untuk menghentikan hujan pada saat gelaran AFC U19. Artinya ada keberulangan yang telah dia lakukan. Nah, keberulangan itulah yang kemudian membuat dia melakukan ritual yang sama untuk menghentikan hujan. Jadi salah satu logika di dalam mitos itu adalah keberulangan. Jadi sesuatu yang dilakukan beberapa kali. Ada hal lain misalnya yang menarik. Di Jogja, kalau kita ke Parangtritis misalnya, ada larangan untuk menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Karena
katanya mitosnya akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul ya, akan tenggelam di situ. Nah, bisa jadi mitos itu berangkat dari keberulangan. Ada orang yang menggunakan pakaian hijau lalu kemudian tenggelam ya, kemudian dia hilang ya. Ada orang lagi pakai pakaian hijau tenggelam lalu kemudian hilang misalnya. Bisa jadi dari keberulangan itu lalu kemudian jadilah mitos. Walaupun bisa kita rasionalisasi juga ini sebetulnya, karena pakaian yang berwarna hijau itu kalau tenggelam di laut maka tidak akan terlihat ya, akan membuat tim SARS kesulitan untuk mengidentifikasi misalnya. Dari pembacaan ini dapat kita tangkap beberapa logika yang ada di balik setiap mitos ya, atau ketertataan atau struktur yang ada di balik setiap mitos. Apa saja itu? Misalnya tadi yang saya katakan ada logika sintakmatik, yaitu berkaitan dengan step-stepnya. Kemudian ada logika paradigmatik, logika relasi, dan logika keberulangan. Beberapa logika inilah yang sering kita jumpai, sering kita temukan pada setiap peristiwa yang kita sebut sebagai mitos. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus percaya kepada mitos ya? Tentu saja ini pembahasan yang agak panjang sebetulnya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah bahwa mitos ini salah satu cara yang digunakan oleh manusia untuk memahami alam. Jadi sebelum ada sains, sebelum ada teknologi, maka yang dilakukan oleh manusia untuk memahami alam atau mungkin memahami dirinya itu menggunakan mitos-mitos. Jadi mitos dengan demikian termasuk salah satu cara berada manusia. Apakah kemudian hari ini mitos menjadi tidak perlu? Mitos sudah hilang. Kalau kita baca misalnya di dalam struktur perkembangan masyarakat yang diklasifikasi oleh Auguste Comte ya, dari masyarakat teologis yang bersifat magis misalnya, kemudian ada masyarakat yang metafisik, kemudian ada masyarakat yang saintifik atau masyarakat positif ya. Artinya dalam klasifikasi Auguste Comte ini mestinya mitos hari ini tidak ada ya, karena hari ini adalah hari di mana masyarakat hidup pada era positifis, hidup pada era di mana sains sudah berkembang dengan pesat. Tetapi menurut saya ada ketidaktepatan juga identifikasi Auguste Comte ini di dalam memilah masyarakat ini. Misalnya dia mengidentifikasi masyarakat itu tidak membedakan masyarakat awam dan masyarakat yang terpelajar ya, atau para pemikir. Sehingga tentu saja campur baur ini. Mestinya yang diidentifikasi itu adalah orang-orang yang boleh kita sebut sebagai para cendekiawan, para pemikir ya. Karena sebetulnya tahapan berpikir manusia itu mengalami 3 hal barusan ya. Jadi tahapan berpikirnya itu ya dimulai dari tahapan magis, kemudian tahapan metafisik, lalu kemudian tahapan positifis. Artinya 3 tahapan itu sebetulnya bisa berbarengan, tidak harus dibuang salah satu. Terutama ketika kita melihat perkembangan suatu peradaban masyarakat tertentu. Itulah perbincangan kita tentang pawang hujan dan logika mitos. Tentu saja ada banyak aspek lain yang bisa kita kaji. Misalnya mitos dengan sains itu bagaimana hubungannya, mitos dengan agama, dan beberapa segi-segi yang lain yang bisa kita kaji.